Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ratnasari, NIM 61014200206. Dan teman saya. Nama saya Faza Agil Karisma, NIM 61014202008 dari kelas PJKR IC Angkatan 2020. Dan kami dari kelompok 3. Untuk mengerjakan tugas sosial lagi olahraga ini, kami akan berbincang santai dengan atlet sepak bola atau pemain sepak bola biasanya, yaitu Mas Muhammad Walid Mukarrabin. Oke, dimulai sesi ya Mas Faza. Oke, langsung perkenalan dulu Mas, atau mau langsung boleh perkenalan dulu. Ya, silakan perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Walid Mukarrabin. Prodi saya Ikor, ilmu olahraga. Ya, dia juga anak Unes Pak, teman-teman. Ya, betul. Ya, langsung saja. Oke, Mas. Ya, mungkin pertanyaan tentang diri kami, sejak kapan Mas Walid mengikuti atau bermain olahraga atau bermain sepak bola? Ya, kalau sepak bola itu kan biasalah olahraga umum yang biasa disukai anak-anak kaum Jawa. Ya kalau ditanya dari kapan, ya udah dari mungkin dari PAUD lah, udah senang sepak bola. Sudah sejak dini mungkin. Ya, sejak Sejak lama. Jadi menyambung dari pertanyaannya Mbak Dewi ya Mas, saya ingin bertanya sedikit ini menurut Mas Walid sendiri perkembangan sepak bola saat ini itu bagaimana ya Mas perkembangannya? ini untuk Mas liga yang negeri kita sendiri apa luar negeri Mas? Kira-kira? Mungkin dari negeri kita sendiri aja Mas. Ya kalau dari negeri kita sendiri, ya menurut saya sekarang ini sedang mengalami kemunduran. Ya contohnya seperti kemarin saat kita menyikapi ada tragedi itulah tahu sendiri banyak kan yang di Arema itu, sampai pihak FIFA sendiri yang turun tangan, dan sampai sekarang pun liga kita masih belum jelaskan caranya kapan. Ya itu menurut saya itu masih mengalami kemunduran yang sangat jauh lah. Tidak seperti negara-negara lainnya. Terus untuk dukanya dalam selama bermain olahraga, bermain sepak bola selama ini Mas, apa? Duka yang Ceritakan. saya alami sendiri atau yang saya lihat di sekitar saya? Yang dialami Mas Walid sendiri. Ya gimana ya, kalau namanya seorang atlet kan nggak jauh-jauh dari kata cedera kan. Ya kalau saya sendiri sekarang gimana ya, kalau sepak bola tuh sering cedera ankle biasanya. Cedera paling utama, paling itu Biasanya. yang paling biasa. Ya, Mas Walid kan tadi udah bermain sepak bola dari kecil ya Mas, dan saya ingin tanya sedikit tentang prestasi yang pernah diraih kepada Mas Walid itu apa saja ya Mas? Mungkin kalau sepak bola saya prestasinya tidak cukup menjanjikan lah. Tapi kalau sekarang saya pindah lebih sering ke wasitnya, bukan ke main sepak bolanya. Ya, lebih menggeluti di dunia perwasitan. Oke. Sepak bola itu kan tidak jauh dari kata masyarakat ya Mas. Nah, bagaimana antusias masyarakat di sekitar dalam melihat pertandingan sepak bola Mas? Kalau terutama saya lihat dari kampus sendiri ya kayak gimana ya, sepak bola itu seperti hiburan yang sangat menarik untuk para masyarakat. Misalkan kalau bukan turnamen ya kayak varian biasa pun para masyarakat ya antusias pas nonton, rame gitu. Apalagi kalau turnamen di desa itu ya lebih rame juga. Ya tapi ya pantangannya ya namanya Indonesia lah, biasa lah, tidak jauh dari kata hal ribut lah. Iya. Dunia sepak bola itu sudah bukan lagi biasa ya Mas. Oke, lanjut. Dan tadi kan dari kelompok kita itu mengambil tema tentang sosiologi ekonomi di masyarakat ya Mas. Di sini saya ingin tanya Mas, menurut Mas Walid sendiri dengan adanya event-event atau pertandingan sepak bola itu bisa merubah dampak tentang ekonomi masyarakatnya di sekitar sendiri itu apa tidak ya Mas? Kamu itu pribadi ya Mas? Iya. Yang tadi saya dalam ekonominya, Iya. tapi berarti mungkin keadaan masyarakatnya. Iya. Ya kalau dari saya sendiri, misalkan di desa A ada turnamen yang notabene masyarakatnya kayak kurang gitulah. Ya. Nah ibarat kata ada lapangan bagus, nggak ada turnamen kan, otomatis kan itu menarik gimana ya, kayak ya masyarakat desa sebelah atau lainnya kayak itu ada sepak bola mau nonton. Nah mungkin kalau dari segi ekonomi masyarakatnya bisa mungkin ya kayak buka jualan atau buka jasa-jasa lainnya yang intinya berkaitan dengan turnamen itu, sehingga bisa meningkatkan ekonomi
masyarakat tersebut. Oke. Mungkin menurut Mas Warid berapa pengaruh terhadap pengaruh dengan adanya pertandingan itu bagi sosial ekonomi masyarakat sekitarnya? Apakah sosial ekonominya meningkat atau tetap saja? Bisa diulangi nggak pertanyaannya? Pengaruh dalam pertandingan sepak bola itu sendiri, pengaruh ekonominya itu meningkat atau sama saja atau Ya, bagaimana? pengaruh sepak bolanya dalam Ya, ekonomi masyarakat ya. ya, dengan adanya pertandingan sepak bola. Ya kalau itu saya ambil dari yang sisa tarkam aja ya, bukan yang liga-liga. Ya, ya kalau di tarkam itu biasanya gimana? Tidak mesti selalu ramai. Biasanya tuh ramainya tuh tergantung kayak apa ya? Pemain-pemainnya lah. Ibarat kata mungkin biasanya kan kalau sekarang ada yang bikin pamflet, wah tim ini kayak apa caranya mendatangkan pemain-pemain ini yang berkelas begini. Nah biasanya kan ramai antusias lah, itu mungkin kalau penontonnya ramai kan peluang masyarakatnya dalam ekonominya kan lebih besar juga kan. Nah misalkan kalau tim-tim yang main tim-tim yang nggak dikenal nggak dikenal kan sampai penonton juga tidak apa mempengaruhi ekonomi masyarakat tersebut lah. Nah untuk selanjutnya itu menurut Mas Yoris sendiri sepak bola itu apa? Nah, Mas, itu bisa menjadi alat Atau kayak gimana ya perantara untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar atau tidak? Bisa. Saya ambil contohnya ini kan tadi antar saya naik ke Liga Indonesia. Iya. Misalkan contoh di stasiun dari diri kan biasanya masnya pernah nonton bola mesti kan. Iya. Nah kalau nonton bola kan ada yang jual souvenir, es teh dan lain-lain. Nah itu kan. Iya. Nah itu kan salah satu apa ya contoh yang paling terlihat ya, kayak bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dulu. Berkata mungkin wah masyarakat daerah sekitar stasiun situ tahu kan, oh pasti tiap liga rame. Nah mereka inisiatif mungkin jualan pernik, kaos, minuman, aksesoris dan lain-lain gitu. Meningkatkan ekonomi di masyarakat sekitar. Ya gitu seperti itu. Lanjut Mas, mungkin sikap sosial masyarakat atau mungkin keluarga, teman atau tetangga gitu Mas, bagaimana sikap sosial mereka terhadap Mas Warid setelah Mas Warid menggeluti dunia olahraga ini, khususnya sepak bola? Ya, tampil terutama dari keluarga dulu ya. Ya. Ya kalau dari keluarga sih, kalau bapak sih support aja. Ya tapi kan kalau dari ibu, ya namanya ibu kan mesti kan sayang banget sama anak kan. Ya kalau ibu tuh misalkan anaknya habis main pulang kok cedera gitu, mesti yo besok lagi kan kalau mau main tuh nggak boleh. Kadang boleh kadang enggak. Ya intinya kalau dari bapak tuh support banget, tapi kalau dari ibu ya itulah pokoknya kadang support kadang enggak tuh enggak mesti gitu. Saya ingin mengenai soal hobi sepak bola tadi ya Mas. Iya. Kan tadi Mas Warid udah dari kecil bermain sepak bola. Saya ingin tahu sedikit Mas tentang bayaran mungkin ya Mas. Bayaran dalam sepak bola. Bonus itu bonusnya itu dikasih dari segi permainan atau bagaimana ya Mas? Atau manut yang ngasih atau bagaimana? Kita ambil dari mungkin contoh tarkam ya. Iya. Kalau tarkam misalkan mungkin saya punya paketan pemain kan. Iya. Misalkan satu paket main itu ada 5 orang. Biasanya itu dari kita sendiri udah matok harga. Misalkan mungkin 5 pemain 2,5 juta atau lebih mungkin ya. Nah misalkan kalau ngambil gambar orangan itu ya kadang tergantung yang ngajak sih. Misalkan kayak bosnya sendiri yo kita matok bosnya, tapi kalau yang ngajak orang lain ya kita matok sendiri harganya. Itu untuk tarkam bukan yang liga resmi. Iya. Mungkin itu Mas, kan tadi tentang bonus. Nah, apakah ada pertandingan yang mencantumkan dari sekolah, misalnya Popda O2SN itu kan, kalau Popda O2SN pasti kan itu bonusnya masuk ke atas nama sekolah. Iya. Nah mungkin itu ada pengaruhnya nggak, bisa ada dispensasi pembayaran kalau di SMA SPP atau mungkin apa kuliah itu membayar UKT. Kalau dulu di SMA saya itu dari masa tua hadiah ini kan. Ya. Misalkan kalau kita juara turnamen nih mewakili SMA hadiah 10 juta itu kan masuknya ke sekolahan. Kalau dari
atletnya sendiri itu nanti dari sekolah sendiri ada rewardnya sendiri pokoknya lah. Biasanya tuh kalau pas pasaran ntar ya itu dipanggil suruh maju dikasih reward gitu. Tapi kalau pengalaman saya dulu tuh kelas 10-11 itu masih berdalam bentuk uang dikasihkan ke atletnya. Tapi kalau saya kelas 12 itu udah masuk ke SPP bentuknya. Iya, lanjut. Ya. Ya, di sini tanya tentang Mas Werit itu bagaimana sikap Mas Werit setelah menjadi atlet yang mungkin sudah berpengalaman ya Mas? Itu merasa lebih atau bersosialisasi kepada orangnya itu bagaimana ya Mas? Bentuk sosialisasinya kepada orang teman itu kan pasti dalam pertandingan menjadikan kita lebih semakin sebenarnya misal pendiam nih Mas Werit kan sekarang kan ketemu sama banyak orang mesti ya jadi lebih nggak kayak dulu misal jadi pendiam agak sombong gitu. Ya atau sombong atau kecil hati atau gimana ya gini, namanya juga manusia kan, kadang itu rasa sombong dan itu kan manusiawi kan. Ya kalau kadang sombong pun saya juga pernah sombong, tapi kan nggak ke semua orang. Maksudnya mungkin kayak sombong ke misalkan kayak teman saya sendiri saya kenal lah itu mungkin agak kamar dikit, tapi ya nggak sampai ke kayak yang ke publik itulah sombongnya enggak. Ya intinya gimana ya, setinggi apapun kita tuh tetap harus ingat, harus juga harus merendah gitu lah. Kuat dari Mas Werit. Boleh lah. Oke, lanjut. Ini perantara Mas ya. Dari event. Ya. Selanjutnya itu ingin bertanya tentang menurut Mas Werit tentang pandangan sepak bola itu mungkin bagaimana cara untuk meningkatkan sosial terhadap sosial ekonomi ekonomi masyarakat mengenai mungkin dari terhadap pertandingan tersebut mungkin ke masyarakatnya Mas. Maksudnya gimana sih? Itu kan apa ya? Mungkin kayak misalkan kita ada sepak bola kayak biar kita bagaimana menginspirasi caranya para masyarakatnya biar ikut sepak bolanya atau menaikkan ekonominya. Ya mungkin perekonomiannya Mas. Ya. Ke ekonomi. Mungkin Caranya. dari ada yang jualan gitu. Ya kalau menurut Mas Werit sendiri agar ekonomi masyarakatnya itu bisa meningkat melalui adanya pertandingan. Ya, ini kan kita nggak selamanya jadi pemain kan, mungkin bisa giliran. Misalkan kita kemarin udah main kan, ya sekarang kita membentuk event panitia. Nah dalam itu kita membentuk event tuh misalkan kita mengajak atau mengumpulkan teman-teman atau masyarakat lah. Misalkan masyarakat bisa ini diajak, ayo aku ada dana nih, kita ngadain ikut turnamen. Nah itu kita ngajak masyarakatnya kan, terus kita bisa kayak menaikkan ekonomi mereka juga kan. Kita ngadain turnamen kan mesti kan kita mungkin dapat untung lah lumayan banyak gitu kan, entah itu dari sponsor, parkir dan lain-lain. Nah itu mungkin Jadi pasti berdampak ya, namanya juga kita ngadain acara ya, itu lah pasti lah namanya untung itu pasti. Dan sepak bola itu kan pasti banyak ya. Banyak mesti banyak. Gimana harapan kedepannya Mas Werit terhadap sepak bola khususnya di Indonesia dulu Mas. Kemudian ke Mas Werit. Ya, kalau dari saya dulu ya kita realistis aja lihat liga kita sekarang. Mereka berapa putri kan? Ya harapan saya mungkin liga kita segera bergulir, kayak pengurus PSSI kita juga semoga segera berbenah agar kita bisa gimana ya? Bisa lebih maju lagi seperti negara-negara lain lah. Masa ya kita nggak masa kita nggak malu negara lain sepak bola jalan, liga jalan aman, pemain aman. Ya kita masa nggak jelas seperti itu. Bicara cuma kasus ya Mas. Nah, kasus gitu. Begini Mas. Itu Mas cukup yang kami tanyakan terhadap Mas Werit tentang sepak bola khususnya di bidang ekonomi dan sosial. Kami terima kasih ya Mas Ya, karena sama-sama Mbak. mau diwawancarai Ya, saya kamu. juga makasih udah diundang ngobrol-ngobrol santai inilah. Iya. Berpengalaman lah Mas. Ya, Saling sharing-sharing lah. bertukar cerita lah. Iya. Mungkin itu saja Mas dari yang dapat kami